Kalau sudah berdoa tuh Bu, Pak, titik, jangan pakai koma. Kita ni galak pakai koma. Ya Allah, berikan hamba rumah yang megah ya Allah. Hai, dari mana bucunya nak boleh? Mama, uji malaikat. Kau yang berdoa, kau yang matah kenyo. Kalau sudah berdoa titik, ya Allah, hamba minta rumah ya Allah seharga 10 M. Selesai. Tak usah pakai koma. Pacaklah Allah ngejo kenyo. Ana minta rumah, minta mobil, minta handphone, minta apa. Titik, dah titik koma, Pak. Pokoknya ana minta tauhid. Depankan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun yang sama-sama kami hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Ikhlas di Komplek Benteng beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua PHBI, Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Islam Mushola Al-Ikhlas di Komplek Benteng yang sudah menginisiasi, melaksanakan hingga mempersiapkan semua acara pada malam hari ini, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Yang saya hormati Ketua Komplek Benteng yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, terkhusus Kakanda Busrah yang jadi wasilah sampainya saya di komplek ini atas izin Allah. Beliau ini luar biasa, Pak, Masya Allah. Setiap ada kegiatan di rumah anak selalu bantu untuk kegiatan majelis. Jadi wongnya ahli majelis beliau ini. Bahkan samping ke minta jadwal sama anak, dikejarnya anak ke rumah sakit. Wong sepelembang tak kata yang tahu anak dirawat di mana, beliau nak nanya, Ustaz dirawat di mana. Saya ini belum kuat berdiri, Pak, makanya minta kursi. Saya 10 hari kecapean dirawat di rumah sakit, Bu. Ya. 10 hari, 7 hari saya dirawat di rumah sakit, 3 hari saya dirawat di rumah, baru keluar. Sebenarnya belum boleh dokter saya untuk keliling-keliling ceramah, tapi tambah istirahat di rumah, tambah capek perasaan aku, tambah sakit. Akhirnya sekarang ngambil jadwal paling 2 ekor. Setiap pagi tadi saya di Kodam. Saya ngomong sama Panglima minta kursi, Pak. Panglima, saya lagi kurang sehat. Kebenaran pula aku ni ngawak tongkat. Jadi kata Panglima, ngapa Ustaz sakit apa katanya. Bukan, Pak, maki tongkat ni sunnatul auliya. Sunnah para kekasih-kekasih Allah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tongkat itu sunnahnya para nabi-nabi Allah. Sunnah para kekasih Allah. Makanya nabi-nabi terdahulu bertongkat galau. Nabi Allah, Nabi Muhammad bertongkat. Nabi Musa, bahkan tongkat Nabi Musa itu hebat, Pak, digebuk ke di sungai, banyu kering. Bangsa tongkat itu masih ada sekarang ini. Gebuk ke sungai Musi, berebut iwak galau. Kamu jangan main. Cuman tongkat gatik lagi digawak Nabi Musa sana. Tongkat aku ni tak baca, gebuk ke dibak lagi tak ada kering banyunya, ya tak? Makanya saya pakai kursi, saya izin, minta maaf tadi sama Pak Ketua, kurang ajar rasanya saya masih muda duduk di pucuk. Cuman mak mana, Pak, daripada aku tidur ngepor, kamu tak kejengoan, ya tak? Saya makanya ceramah sekarang masih pakai kursi, Pak. Dari awal Maret saya minta pakai kursi, ya. Untuk tausiah, termasuk tadi juga. Rupanya alhamdulillah Panglima kita ni orang Palembang rupanya, Pak. Ana ni paling bingung kalau disuruh minta-minta ceramah macam itu, Pak. Karena Pangdam yang lama sebelum beliau kemarin bukan orang Palembang.
Jadi waktu anak ceramah di rumah dinas, tadi di markas Kodam, biasanya anak diminta di rumah dinas. Jadi waktu nak ceramah anak nanya dulu, Pak Panglima wong mana? Wong kita Ustaz, Palembang, disekip rumah. Oh, aman ajiku. Nganu aku ni agak kaku kalau ceramah bahasa Indonesia, Pak. Tak bisa nak mengejakannya tu nak, susah. Iya, ya begitulah singgahnya. Nak ngomong itu, makanya anak pernah Pak, tahun 2017 diundang ke Jakarta di Studio 1 TV One. Anak sempat rekaman di Indonesia Berzikir 3 judul. Itu ceramah itu Pak, anak rekaman 3 judul itu dari pagi sampai ke siang untuk bisa selesai 3 judul itu. Ngapu? Kapan lagi lemak ngomong terselip bahasa Palembang. Lagi ngemak ngomong terselip bahasa Palembang. Ai pecahnya Jeko nak balik ke Palembang inilah Jeko. Tak baca Pak saya, makanya saya malas diundang-undang ke Jakarta di mana. Lemak di Palembang ni lah. Bahasa kita ceramah selesai. Habis ceramah makan pempek. Bukan kamu nyiap ke bukan. Masa aku nyebrang ke sudi mampir ya. Tak bosan, jangan jadi pikiran itu kamu itu. Lemak bahasa Palembang ini lah Bu, mudah dipahami, ringkas, pendek. Kalau bahasa wong lain itu apa namanya, bahasa Indonesia itu agak panjang dia. Tapi kalau bahasa Palembang lebih ringkas, mudah dipahami. Tidak ada uang. Nah, bahasa Indonesia panjang nggak? Panjang kan? Tidak ada uang. Bahasa Palembang buntu. Iya kan? Ada duit banyak tapi tak galak ngeluar ke getah basah. Berlari terlalu cepat, berdebis. Jadi bahasa Palembang ini singkat, padat, mudah dimengerti. Makanya anak kalau ceramah lemak bahasa Palembang inilah. Kalau ceramah bahasa Indonesia agak susah anak. Alhamdulillah orang Panglima kita orang Palembang rupanya. Alhamdulillah. Jadi saya lancar ceramah tadi pakai bahasa Indonesia baik, apa bahasa Palembang baik. Terus Salem ini ke Benteng lagi saya di komplek tentara. Aku senang Pak ceramah di komplek tentara. Ngapa? Mic-nya pasti bagus. Iya benar Pak. Saya dulu akrab dengan Kahubdam 2 Sriwijaya. Bapak dulu Kolonel Tri Haryono. Sekarang dia sudah jadi Brigjen. Kemarin terakhir saya di Bandung, beliau menjadi Kepala Perbengkelan Pusat TNI Angkatan Darat di Bandung. Jadi saya kan galak buat status ngantar anak saya ke pesantren di Jawa Barat, saya buat status lagi ada di Bandung waktu itu jalan-jalan. Mungkin dia baca status saya, apa namanya, langsung di WA saya, Ustadz ada di Bandung. Iya Pak Kahub. Saya bilang, sudah Ustadz di mana posisi nginep? Di hotel apa? Dijemput. Akhirnya dia utus anak buahnya nyemput saya Pak. Jadi anak buah yang nyemput, ini bingung Pak, yang nyuruh nih kolonel, yang dijemput nih paling tidak Brigjen. Kapan dijenguk kita nih badan pendek, siapa Bapak ini izinnya ya? Jadi aku ni Ustaz. Oh Ustaz, ditunggu Bapak Kahub katanya. Dan akhirnya saya diajak ke Bandung. Saya akrab Pak dengan tentara. Kenapa? Saya paham benar dulu Pak Tri Haryono itu di Kahubdam 2 Sriwijaya Pak. Beliau itu kalau ada acara yang paling sibuk tuh Wong Kahub menyiapkan sound systemnya. Tidak boleh itu berdenging-denging. Cak di Kodam tadi lemak nih anak ceramah Pak. Speakernya bagus kata aku. Ngapo? Kapan bunyi berdenging anak buah berdempang tabok komandan. Jangan main-main ya. Nah, jadi termasuk di sini di Musola Kodam 2 Sriwijaya lemah mic-nya. Ini payah Pak, di mana-mana masjid ceramah mic-nya ya Allah, tak kedengeran suaranya. Ceramah nih jelas baik Pak, lagi tak masuk, apa lagi tak jelas? Tak Bu? Ceramah nih suaranya jelas baik, lagi kadang tak masuk, apa lagi ceramah tak jelas. Nah, jadi mic ini payah nih Pak, di mana masjid saya Pak. Nah, malam ini ketemu masjid yang lemah alhamdulillah ya. Ketua musola saya mohon maaf, mereka ini melok saya Pak. Mereka ini adalah tim BM99, Biker Maghriban Asmaul Husna. Jadi mereka ini kalau setiap Rabu malam Kamis Ibu melok saya ngaji Pak. Keliling dari satu masjid ke masjid, dari satu musola ke musola. Kebenaran malam ini tadi karena saya ngajar di komplek Benteng ini, saya Biker Maghribannya di Masjid Al-Iqmal 26 Milir. Jadi mereka ini selesai cek satu. Oh ini di luar ini. Ini parak ke biasanya. Ya. Itu di luar, ini suara dalam. Ya. Nah, kalau yang luar kurang jelas, lemaklah kamu masuk ke dalam. Daripada aku maki mic itu kamu keluar galau. Ya aku dewean mesin. Apa kau ya aku? Nah, lemaklah yang luar masuk ke dalam daripada yang dalam keluar. Ya pokoknya berajalah kamu yang di luar. Kamu tak kedengeran masuk dalam sini daripada aku mentu ke sana. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Rabu malam Kamis mereka ini melok saya Pak keliling. Jadi tadilah aku usir balik, masih tak kalah.
Kami masih nak melok ustaz ngaji, ya sudah aku di komplek benteng sinilah kataku. Kalau nak melok payu, akhirnya mereka rame-rame ikut saya. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini mereka ikut bersama-sama saya. Jadi kalau memang persiapan panitia tidak banyak, tidak usah diunjuk, tidak apa-apa, Pak. Yo, karena ini kan ada efek kepada konsumsi. Yo, jadi kalau memang persiapan panitia memang tidak cukup, ya tidak usah mereka dikasih. Tapi kalau kamu nak menghormatkan tamu, dululah mereka ini dulu. Yo, kalau nak menghormati tamu, macam itu, Pak. Memang kadang-kadang sudah salah, ya. Memang kalau kamu nak menghormat ke tamu, dululah mereka, kamu tidak usah, ya. Ustaz ni jeng 8 dulu lah, ya. Bapak Ibu para jamaah semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah malam hari ini saya sampai di Komplek Benteng dalam rangka memberikan hikmatul Isra wal Mi'raj dengan tema yang sudah disusun oleh panitia, yaitu melalui peringatan Isra wal Mi'raj meningkatkan keimanan dan menyambung tali silaturahmi warga Komplek Benteng, ya. Oh, ini aku setuju nih di sini. Masya Allah. Ini sebenarnya merayu supaya ceramahnya lama. Dengar lagi kopi susu mentu ini. Kak Busro tadi lah goput dia ucapnya, pempek sudah mampir ucapnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi temanya malam hari ini melalui Isra Mi'raj meningkatkan keimanan dan juga silaturahmi warga Komplek Benteng. Pertama, peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan lagi meningkatkan keimanan, wajib iman kita meningkat. Karena memang peristiwa Isra Mi'raj ini satu peristiwa yang tidak bisa diukur dengan akal. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini bisa diukur cuma dengan iman. Jadi orang yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini, imannya semakin naik, semakin meningkat. Sebaliknya, orang yang tidak mempercayai peringatan Isra wal Mi'raj ini, tidak mempercayai Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW, maka imannya terganggu, Pak. Berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kitabnya Allah, la raiba. Tidak ada keraguan fihi di dalamnya, hudal lil muttaqin. Kalau hadis, Bu. Kalau hadis tidak cocok, tidak cocok dengan otak Ibu, hadis tidak cocok dengan otak Bapak, boleh diperiksa hadisnya, Pak. Mungkin hadis dhaif, atau lebih parah lagi hadisnya mungkin maudhu, hadis palsu. Tapi kalau Al-Quran tidak sesuai dengan otak Ibu, Al-Quran tidak sesuai dengan otak Bapak, misalnya Al-Quran ngomong, tidak masuk akal ini. Kalau sudah kamu ngomong macam itu, jangan periksa Al-Qurannya, periksalah otak kamu, konslet pasti. Karena Al-Quran itu sudah dijamin, Pak, kebenarannya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada yang diragukan. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran mutlak kebenarannya, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Apa tadi korek gitu? Dengan suaranya yang indah menyampaikan Al-Quran, Pak, pembacaan ayat suci Al-Quran. Salah satu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allah bukukan, Pak, di dalam Al-Quran surat pertama dalam surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan salah seorang hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hebatnya lailam, semalam. Bahkan menurut para ulama sebelum jam 12 malam Rasul sudah ada lagi di Mekah. Bahkan menurut saya Mata Walia Sa'rawi lebih cepat dari itu. Ngapa? Tempat duduk Rasul masih panas, Rasul sudah balik lagi ke Mekah. Cak Abu Surana, duduk panas. Beliau pergi dengar, beliau balik lagi ke tempat duduk ini, tempat ini masih panas. Kira-kira lama apa dengar perginya? Itulah Ibu ukuran Isra Mi'raj. Kalau kamu ukur dengan akal, tidak masuk, Bu. Tidak masuk. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, kalau naik untonya masih bagus, muda, gagah. 40 hari, Pak, 40 malam, Ibu, baru nyampe. Rasul cuma semalam. Tetapi kita wajib mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Karena Al-Quran yang ngomong. Maki apa ngukurnya? Maki iman. Kalau sudah maki iman, inama amruhu ija arada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, kalau menurut Allah mungkin, mungkin.
Oh, Maryam itu, Bu, dak katik laki. Bisa hamil. Tahu tak kamu Maryam? Maryam. Manggut-manggut Maryam mana? Bukan Maryam Benteng sini. Maryam yang dalam Al-Quran. Maryam itu, Pak, didatangi oleh malaikat. Wahai Maryam, kau akan diberikan seorang bayi laki-laki terkemuka. Kata malaikat. Maryam jawab, woi malaikat, mana mungkin aku ni hamil? Mana mungkin aku diinjuk anak? Wa in yamsasni basar. Aku ni tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Apa dijawab malaikat? Wahai Maryam, fa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maryam, kalau Allah ngomong kau hamil, hamil. Besoknya Maryam bangun langsung hamil, Pak. Katik laki, Bu, bisa hamil. Ada tak kira-kira? Ada, cuman katik aguk kalau kamu tuh. Ada, Pak, yang hamil katik laki banyak, cuman bukan Maryam ini. Itu Maryam Tumbung itu. Maryam yang cerita di Quran ini memang tak katik laki, tapi tak pernah disenggol oleh lanang, Pak. Tidak pernah disenggol, bukan Maryam yang tadi itu Maryam katik aguk itu. Maryam ini tak pernah disenggol oleh lanang, tapi dia hamil. Lah kalau kita nak ukur dengan akal, tak masuk lah, Pak. Ada betino, tak katik laki, tak pernah disenggol lanang, bisa bonting. Ya tak masuk akal. Iya kan? Tetapi kita mengukurnya bukan dengan akal, dengan iman. Nah, kalau peristiwa-peristiwa macam ini kita yakini dengan keimanan, maka iman kita bakal meningkat, Pak. Kita percaya peristiwa terjadinya Isra Mi'raj ini, kita ukur dengan keimanan kita. Kenapa? Kalau Allah bilang bisa, ya bisa. Pak, kita ni dulu ke Jakarta, ingat tak kamu? Nak ke Jakarta dulu. 15 jam, Pak. Dari Palembang ke Jakarta. Dulu, mak ini hari ada tol Palembang Lampung, 9 jam tembus. Kadang agak ngebut dikit, 8 jam tembus. Kalau nak ngebut nian, pacak, Pak, 5 jam. Kebut ke nian. Nombor di jalan tol, gawa ambulan, tambah cepet. Dulu belum ada pesawat. Terciptalah pesawat 45 menit ke Jakarta. Itu baru manusia yang buat. Ini Rasulullah tak kata campur tangan manusia. Seluruhnya campur tangan Allah. Makanya dengan Al-Quran itu kalimat awalnya Subhanallazi. Maha suci Allah. Artinya tidak ada campur tangan manusia dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Murni yang menjalankannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang bertindak, kita tutup, Bu. Dah acak lagi kita nak ngomong. Karena kalau sudah Allah yang bertindak, di luar akal kita, Pak. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, ya jadi. Ya Allah bisa, ya bisa. Jegreng, jalan Rasul. Maka dengan memperingati Isra Mi'raj ini, insya Allah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkat dan meningkat. Betapa kita meyakini sekarang bahwa segala sesuatu itu tidak mesti diukur dengan akal. Bapak, ibu misalnya, duit tak katik pengen berumah, atau duit tak katik pengen haji, atau yang budak-budak muda ini duit tak katik pengen bermotor bagus. Jangan ngukur dengan akal. Kalau ngukur dengan akal, tak mungkin, Pak. Aku kalau nak ngukur dengan akal, sampai sekarang belum naik haji aku, Pak. Kalau nak ngukur dengan akal, sampai sekarang belum umroh. Kalau nak ngukur dengan akal, sampai sekarang aku belum punya rumah. Kalau nak ngukur dengan akal, sampai hari ini aku belum punya mobil, Pak. Tapi saya yang belajar Al-Quran, saya diberangkatkan ke pesantren oleh orang tua saya membuka ayat-ayat Al-Quran, saya punya keyakinan, Pak. Wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i jada'an. Falyastajibuli wal yu'minu bila allahum yarsudun. Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, jawab, kata Allah. Pak, ini qarib, aku dekat dia itulah. Itu ada kalimat emasnya, Bu. Ujibu da'watad da'i ijada'an. Kalau ke bahasa Palembang artinya, siapa yang minta, kunjuk. Kalau bahasa terjemahnya, siapa yang memohon berdoa kepadaku, kukabulkan. Bu, Pak, yang ngomong ni bukannya wali kota, yang ngomong ni bukan gubernur. Yang ngomong ni Allah, Pak. Lahu mulku samawati wal ardh. Yang punya langit, yang punya bumi. Allah ngomong, kalau kamu pengen, minta. Jadi kalau ada ibu yang sampai sekarang tak punya rumah, memang salah ibu. Ibu tak minta. Kalau ada di antara bapak ini belum berangkat haji, salah bapak tak minta.
Kalau aku ni minta nian, Bu. Kamu tak percaya. 2011, Bu, di rumah saya musola tu ada gambar Ka'bah. Jadi gawe aku dulu Kak Busro, kalau habis solat apa namanya duha, aku masuk ke musola itu, Pak. Ada gambar Ka'bah di depannya. Sambil nangis, Bu, aku pegang Ka'bah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sambil angkat tangan aku, ya Allah, mohon ya Rahman, Engkau yang punya Ka'bah ya Allah, takdirkan ya Allah, langkah kaki ke aku ini ya Allah bisa berangkat haji ya Rahman. Padahal, Bu, kalau nak ngitung-ngitung tak katik duit, Bu, dulu katik duit, sekarang ada dikit-dikit berdosa kalau ngomong tak katik, Dulu katik aku, Kak Busro ni lah galak nginjek duit soalnya, Dulu dah atik, sekarang ada, Bu. Dulu katik duit, anak, Bu. Berdoa bae, minta dengan Allah. Berangkat. 2012, Pak. Anak berangkat haji. Tidak mayar, tidak naftar, tidak ngantri. Makanya anak berani ngomong, Pak. Di depan Ka'bah anak ngomong, ya Allah, aku ni berdakwah, ya Allah, keliling kemana-mana, ya Allah. Selama ini kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, minta mobil, ya Allah. 2012 balik haji, 2013 dinjuk Allah mobil, Pak. Apa dia susahnya sekarang? Kan Allah yang perintahkan. Ujibu da'watad da'i jada'ani. Siapa yang minta kunjuk? Allah yang ngomong. Siapa minta kunjuk? Perkaranya kita tak galak minta. Aku sambil nangis-nangis, Bu. Bini aku dulu khawatir nyengok aku. Dientipnya aku galak masuk kamar itu nangis. Dalam hatinya stres laki aku ni. Mungkin uji dia. Biarkanlah dikata orang stres. Tapi subhanallah, Bu. Apa yang kemudian kejadian saya berangkat 2012 ke Tanah Suci Mekah menunaikan ibadah haji. 25 hari kami di sana, tinggal di rumah konjen RI di Jeddah. Masya Allah. Itu tauhid, Pak. Keimanan nih, Bu. Kalau kamu ukur dengan akal, tidak bisa. Tidak bisa. Sampai di Ka'bah saya ngangkat tangan. Ya Allah, balik ke Nana setiap tahun ke sini, ya Allah. Dulu Anda tidak pernah mikir, Pak, caranya Mak Mano nak balik setiap tahun ke Mekah. Sekali be lagi saru. Tapi saya buang pikiran itu. Karena kalau menurut Allah jadi, ya jadi. Kalau menurut Allah ya bisa, ya bisa. Saya buang buat pikiran itu. Saya cuma ngangkat tangan. Ya Allah, balikkan saya setiap tahun ke sini. Kalau sudah berdoa tu, Bu, Pak, titik, jangan pakai koma. Itu ni galak pakai koma. Ya Allah, berikan hamba rumah yang megah, ya Allah. Dari mana bucunya nak boleh? Mama, uji malaikat. Kau yang berdoa, kau yang matah kenyo. Kalau sudah berdoa titik, ya Allah, hamba minta rumah, ya Allah, seharga 10 M. Selesai. Tak usah pakai koma. Pacaklah Allah ngejo kenyo. Ana minta rumah, minta mobil, minta handphone, minta apa. Titik, dah atik koma, Pak. Pokoknya ana minta tauhid. Depankan keyakinan. Kamu pernah tak cerita, Bu? Dengar cerita. Tukang nasi uduk beli rumah 1,3 M. Ini bukan cerita ngawak, Bu. Cerita nyata. Wongnya di Jakarta masih hidup sampai sekarang. Tukang nasi uduk beli rumah 1,3 M. Dari mana caranya? Ibu ini ngontrak, Bu. Di perumahan Jakarta. Jual nasi uduk di pasar Tanah Abang. Kata guru anak ngajari padilah solat duha. Habis solat duha minta rezeki. Minta apa be dengan Allah. Yakin be dinjuk sama Allah. Gawe ibu ini kontrakan dia. Di seberangan kontrakan dia. Ini ada rumah mewah, Bu. Gawe ibu ini, kapan setiap solat sunat duha. 6 rakaat dia, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dia balik badan ngadep rumah mewah itu, Bu. Apa kata ibu ini? Ya Allah, takdir ke ya Allah. Rumah ini jadi punya aku, ya Allah. Amin. Itu baik gawe dia. Ngeringkes jualanan, pergi ke Tanah Abang, jualan nasi uduk. Besok lagi habis solat, ngadep sana, berdoanya yang sama. Masya Allah, Bu, 3 bulan, Bu, cuman dia berdoa. Alhamdulillah, rumah itu terbeli. Yang belinya wong lain. Wong lain, Pak, mana ada tukang nasi uduk beli rumah 1,3 M? Dari mana bocilnya? Apakah kemudian jangan ketawa dulu, belum selesai, Bos. Lama masih ceramah nih. Jam berapa selesainya? 9. Baru jam 9. Ini Pak Ketua izin anak. Saran unjuk jam sikok di sini Pak Ketua. Jadi kalau ngadu acara itu, ya, dia nyingok jam. Anak ini ukurannya nyingok jam. Tadi anak mulai 8:30 Ini 9:05, 30 menit berarti anak ceramah, ya. Ustaz cepat nian, cepat-cepat mengas aku nilai terasa, ya.
Nah, itu tunjuk jam jadi kami, tapi dihidup ke Pak Ketua baterainya. Yo, karena aku pernah terbudi kak, aku ceramah, aku jengok 8:30. Oh, ladas aku ceramah. Jemaah ladas, aku jengok, ngaku masuk 8:30. Kapan aku jengok jam, aku 10:30. Terbudi ni ah. Oh, di jemaah ada pacar, Ustaz, kalau ceramah jengok jam terus katanya. Ya kan nak diukur bu. Dah menceramahnya panjang-panjang ego. Kamu kan galak denger aku ceramah di BKB ni kan. Nah, sejak Covid ni lah ada katik lagi kan. Dulu kalau ada tabligh akbar kan anak galak ceramah di BKB. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu ini tak ada putus asa, Bu. Begitu itu rumah dibeli wong lain, dia tambahi duhanya, bukan 6, 8. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia angkat tangan. Ya Allah, takdirkan ya Allah, kalau yang beli ini jualnya lagi, takdir ke rumah ini jadi milik aku ya Allah. Masya Allah. Pergi dia ke pasar, jualan nasi uduk. Subhanallah, Bu. Kejadian itu berlangsung lama. Berapa lama? 4 bulan, Bu. 4 bulan ibu ini berdoa, yang rumah beli rumah ini langsung pasang merek lagi. Rumah ini dijual. Tambah kenceng ibu itu doanya. Ya Allah, sudah ada tanda-tandanya dijual ya Allah. Takdir ke ya Allah aku bisa belinya. Kali ibarat kita mancing tuh sudah dijujud. Apa jujud? Apa bahasa Indonesia? Yang pelampung digigit iwak tuh nah. Apa dia namanya itu? Jujud lah itu kan. Itulah singgahnya ya. Dijujud pelampung. Artinya tanda-tanda doa anak dijabah ini sudah kejinguan. Ibu itu sholat duha 12 rakaat. Dia angkat tangan lagi. Ya Rabb, ya Allah. Takdirkan ya Allah. Aku ada duit bisa beli rumah ini ya Allah. Alhamdulillah, Bu. Dari 4 bulan dia berdoa dipasang merek. Sebulan dari situ rumah itu terbeli. Yang belinya wong lain. Bu, aminu bihi aula tu'minu. Allah nak uji kamu dulu. Kamu yakin tak sama Allah? Kamu beriman tak? Kalau sekali minta langsung diinjuk, tak kata ujiannya. Wong kita nak sidang skripsi baik ngadep dosen 4-5 kali. Kadang dicampai dosen, kadang putus asa, ngadep dicoret. Ngapa dosen tu bukan kita ni buyan, bukan kita ni lolo. Dia nak nyingok kita. Sesungguhnya kita macam mana dengan dia nak lulus, nak jadi sarjana ini. Apalagi nak minta rumah 1,3 M. Apakah ibu tukang nasi uduk ini kemudian putus asa? Dengan menangis dia bercerita, kami tidak putus asa Ustaz. Saya tidak putus asa Ustaz. Akhirnya di pembeli keberapa Bu rumah itu jadi milik dia? Di pembeli keempat. Dari pembeli kedua dijual lagi, dibeli oleh pembeli yang ketiga. Nah pas pembeli keempat inilah Bu, kemudian rumah itu jadi milik ibu tukang nasi uduk ini. Mak mana caranya? Sederhana Allah buat Bu. Pembeli keempat ini ternyata seorang bujangan. Setiap hari nyingok anak bibit tukang nasi uduk ini nyapu di teras rumahnya. Dijingokinnya. Ini kisah nyata Pak. Dijingokinnya oleh bapak yang beli rumah ini. Bagus budak ini. Dilamarlah anak ibu nasi uduk ini. Akhirnya dia dengan anaknya pindah ke rumah mewah 1,3 M. Bu, buat kita kan terserah. Yang penting rumah itu punya kita. Mak mana jalannya Allah nak nginjuk. Tak usah kamu pikir ke. Makanya kata anak tadi, tanamkan tauhid, tanamkan keyakinan. Mak mana caranya ibu bapak nak dapatnya. Tak usah. Bu, maaf Bu, HP ni Bu, harganya 17 juta Ibu. Kalau aku nak beli, mahal baik Bu. Siapa nak beli HP 17 juta harganya? Kamu tanya nak, Note 20 Ultra. Begitu HP ini keluar Bu, saya angkat tangan. Ya Allah, minta ya Allah HP ini. Mohon ya Allah takdirkan ya Allah HP ini jadi punya anak. Tak pernah anak mikir. Anak dari Note 9 Pak. Note 9 dulu 14 juta. Inden malah anak belinya. Ngapa kawin? Aku diajari guru aku. Kalau kau pengen apa baik, pegang barangnya, solawati, baca Fatihah. Habis jingok iklan ini Pak, Note 20 Ultra, Note 9 waktu itu, saya berangkat ke PS Pak. Saya pegang. Megang kan tak ada mayar Pak. Mayar tak kalau megang? Tidak, kita datang ke counter cecak nyingok. Wah ya Pak Ustadz ini HP keluaran baru. Wah mantap aja kita ini. Berapa harganya? Sekian Pak Ustadz. Langsung kepegang Pak. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah takdir ke ya Allah HP ini jadi punya aku. Jangan kuat-kuat didengar yang jago counter itu. Izinnya buntu. Mamang ini rupanya. Kita kan belajar tauhid, belajar keyakinan. Saya tak pikir Bu, saya balik. Tapi setiap solawat, setiap nyingok iklan ini di TV atau nyingok iklan ini di baleho, saya baca selawat ya Allah ya Allah takdir ke HP ini. Apa yang terjadi Bu? Saya ditelepon oleh kakak masih keluarga lah, tapi agak jauh. Saya ditelepon Bu, Ustaz minta rekening. Kati hujan kati angin Bu. Ustaz minta rekening. Ngapo kando katanya, dia di Jakarta. Anak nak ngirim duit. Duit untuk apa kan? Sudahlah, kalau Ustaz ada perlunya, anak-anaknya cepi, ada rezeki dikit. Payu, anak kirim rekening. Ibu tahu,
Begitu saya habis kirim rekening, SMS banking masuk di HP saya. Berapa dia kirim duit ke saya? 14 juta. Sesuai dengan HP yang saya minta tadi. Jadi kalau kita nak pikirnya dengan akal, kalau ya tidak mungkin lah Bu, Pak. Tidak mungkin. Ini cincin ini. Punya kawan saya Pak. Dia pakai itu cincin, aku salawat. Allahumma sholli alaihi wasallam. Benar Bu. Ini kan kita meningkatkan keimanan. Aku ini sesuai judul kamu baik. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini jangan pahami dengan akal. Pahami dengan iman. Bahwa segala sesuatu tidak mesti kamu ukur dengan akal. Sekali-kali ngukurnya dengan iman. Itu boleh jadi tidak ada mungkin menurut kamu. Tapi kalau menurut Allah mungkin, ya mungkin. Ayatnya sudah ada. Innama amruhu ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya punya rumah, kamu suruh nih galak ke rumah. Dulu Kak, ada seluas itu rumah itu. Rumah pertama cuma 6 kali 9 meter Bu. Dipakai bejekir, tidak muat lagi jemaah. Apa yang saya gawe ke Bu? Ada tetap di sebelah rumah saya ada rumah Bu. Ada tanah, ada rumahnya juga. Gawe aku Bu, ini rumah di sebelah itu, rumah tetangga. Tangan aku tempel ke di dinding itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tak muat lagi wong nak berzikir ya Allah. Takdir ke ya Allah, rumah sebelah ni pacak aku beli ya Allah. Setiap habis subuh nempel ke tangan. Gawe aku Bu, habis balik dari masjid ku tempel ke tangan. Tak lama dari situ Bu, yang punya rumah datang. Yang punya rumah datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, belilah Ustaz bayar rumah kami. Niku nak berapa? Sekian. Ya, mana surat-suratnya? Dibawanya surat-suratnya. Ya sudah, kemis berbayaran. Senin Pak dia ngawak. Senin dia ngawak, kemis berbayaran kataku. Duit tak kati waktu itu. Mau rumah aku sampai marah. Woi Bi, kamu digilo nih ya. Bener-bener dikit, kaki kemis. Mayar dia pakai duit apa? Allah mayarnya, Allah. Allah yang bayar. Tenang. Ada Allah. Kan Allah ngomong, ujibu da'wat tadda'i ijada'ani. Kalau ada yang hamba meminta kepadaku, kunjau. Allah yang ngomong. Bu, Pak. Wong datang ke kita minta beli rumahnya, berarti wong tu yakin kalau kita ni mampu. Benar tak kira-kira? Bapak datang ke aku minta beli tanah kamu, pasti kamu yakin aku mampu. Lah madai wong be lagi percaya dengan kita mampu, kita tak percaya kalau kita mampu. Saya ambil suratnya Pak. Kemis kita ke notaris kata anak. Begitu Rabu Pak, duit belum ada, keringat dingin aku. Mana duit nak bayar ni? Malam Kamis Pak saya solat. Saya ngomong dengan Allah, aku taruh sertifikat tu di pojok sejadah. Ya Allah, ana minta rumah ini untuk majelis. Ya Allah, tolong ya Allah, hantar ke duitnya ya Allah. Malam Kamis Bu, ana berdoa. Jam 9, jam 10 ada motor masuk. Set. Dari kejauhan, jemaah ana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz sehat. Ngapo kau? Tidak Ustaz, aku lewat sini nah, teringat dengan Ustaz nak mampir. Oh, ngapo? Tidak Ustaz, aku nak nitip ke, aku nak sedekah. Kalau Ustaz ada perlunya, dia ambil di dalam tasnya Bu, cek kosong Bu. Dia tulis nilai jumlahnya, set, dia tanda tangani, Ustaz, besok Ustaz ke Bank BCA, bawa cek ini, Ustaz cair ke. Begitu dia balik ku jenguk nominal Bu, sesuai dengan jumlah tanah yang nak dibayar ini. Masya Allah. Sudah saya beli itu Pak, perluasan. Kamar saya pindah, tempat ini dipakai untuk majelis. Kurang lagi, kalau jemaah ini terus banyak Pak. Tadi sebelah kiri, ku tempel ke pulak sebelah kanan. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, takdirkan rumah ini bisa ku beli. Tak lama dari situ, yang punya rumah datang Bu, Pak. Terbelilah yang sekarang dibuat aula di rumah tahfiz itu Pak. Di pojok tempat santri ngapal Quran, di bawah tempat kami berzikir. Inilah tak muat lagi. Tetangga sebelah lah ngari aku. Ustaz, jangan disolawati lagi Ustaz. Jadilah. Nak pindah ke mana kami ini katanya. Habis rumah ini Ustaz. Maka sesuatu itu Bapak Ibu, jangan terlalu nak ukur dengan akal Pak. Ukurlah dengan keimanan. Kita yakin kan ada Allah kan. Allah yang punya langit dan bumi. Minta apa be minta Bu. Jangan dikit-dikit nak kredit, dikit-dikit nak ngutang. Ibu-ibu payah jilbab be ngutang kadang. Ya sudahlah, minta dengan Allah. Nak panci ya tak? Ngomong baik dengan Allah. Nak kulukas ngomong. Minta Allah yang suruh. Ujibu da'wat tadda'i jada'ani. Maka siapa yang berdoa memohon kepadaku, ku kabulkan. Yang kedua terakhir. Bahas tema kamu biar aku ni. Ya? Dengan peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan silaturahmi warga Komplek Benteng. Mak mana cara nak tingkatkan silaturahmi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini? Bapak Ibu solatlah kamu berjamaah di masjid, di musola ini. Bayangkan Bapak sehari 5 kali kamu. Ya? Pagi, siang, sore, malam, subuh.
Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, bapak ibu sholat ke masjid, sehari 5 kali ketemu, sehari 5 kali bersalaman, sehari 5 kali bertatap muka, ya ningkatlah Pak silaturahmi Pak. Makanya apa wong-wong yang galak berjamaah di musola di masjid, rata-rata umurnya panjang, rezekinya luas. Ngapa Rasul yang ngomong, man ahabba yubsatullahu rizqi wa yusallahu fi asari falyasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya dipanjangkan oleh Allah, rezekinya diluaskan, banyak-banyaklah bersilaturahmi. Makanya wong yang pengen yang galak jamaah di masjid kamu juga lah tua-tua kalau rata-rata. Ngapo? Memang panjang umur. Yang tak galak ke musola, jingoklah dek mana Pak Haji mati. No, mati bapak itu. Tak pernah mentu, tak pernah kejinguan, meninggal. Ngapo? Bayangkan Pak, sehari 5 kali kamu silaturahmi. Wajar kalau kemudian umur kita dipanjangkan oleh Allah. Jadi kalau nak meningkatkan silaturahmi bagi warga komplek Benteng ini, maka seluruhnya Pak berjamaahlah di masjid ini, di musola ini. Datang semuanya di sini. Azan, datang. Allahu Akbar, Allah. Tinggalkan segala gawe. Pak, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul melihat sekelompok kaum. Kepalanya dipukul dengan bodem, pecah nyatu lagi. Rasul tanya dengan Jibril, manhum ya Jibril? Siapa mereka ini ya Jibril? Kok kepalanya dipecah ke satu lagi, Ya Muhammad, itulah kelompok umatmu yang kalau dipanggil dengan panggilan solat, berat otaknya ngawi ke solat. Bu, Pak, solat ini berat. Berat tak solat ini? Ke masjid ini berat tak? Aku tanya Pak, banyak orang yang mampu mendaki gunung, nyebrang ke lautan, tapi banyak orang yang di rumahnya sebelah masjid, rumahnya sebelah musola, ngerajan tak tergayu kakinya di masjid musola ini. Berarti solat ini berat. Kalau enteng lah penuh kalau. Tapi alhamdulillah nih jemaah Benteng rami malam ini. Tak tahu subuh kagak. Malam ini penuh ini Pak Ketua. Masya Allah ini. Apa subuh aku solat sini dulu nak nyingok dulu rami mah ini tak kira-kira. Ya? Subhanallah Pak Bu. Ternyata dengan solat berjamaah silaturahmi meningkat, bertemu dengan warga komplek dan kita lebih tahu kabar Pak. Kamu perhatikanlah, kalau wong solat pasti saling keruan kan? Pak ini. Coba si kok hilang Pak. Pasti ditanya tak? Kali kita galak berjamaah. Nah, kemana Pak Haji anu? Kemana? Oh sakit, payo kita jingok. Bu, dulu di zaman Rasul ada sahabat namanya Sa'id. Sa'id ini luar biasa Bu. 1 jam sebelum azan dia sudah ada di masjid. Setiap 1 jam sebelum azan dia sudah ada di masjid. Uniknya si Sa'id kalau datang ke masjid sholat bersama Rasulullah, dia selalu menempati posisi di sebelah kanan Pak. Pokoknya saat dia datang duluan, dia duduk di paling kanan, saf paling depan. Disitulah dia duduk, sholat, berzikir sambil nunggu azan. Jadi Rasul kalau habis sholat, kalau nak sholat, Rasul kan membalikkan badan Pak. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufu min tamamis shalah, lurus dan rapatkan saf. Rasul biasa Pak. Kenapa Rasul itu membalikkan badan Pak? Rasul kalau nak sholat sebelum ini, ibarat komandan itu, tak boleh menyiapkan pasukan kalau pasukan belum siap. Jingok dulu anak buah nih, lah tegak galau belum, lah rapat galau belum, lah siap galau belum, baru takbir. Kalau yang komandan tak kata agak macam itu, kapan komat dia tegak, Allahu Akbar, jemaah masih keleceran. Ini enggak lah kena tembak Belanda itu ya. Siapkan dulu anak buah ini. Makanya Rasulullah sebelum habis komat, sebelum memulai sholat, Rasulullah balik badan. Kenapa? Rasul meluruskan dan merapatkan saf. Baca dia hadisnya. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufu min tamam shalah, lurus dan rapatkan saf. Maka imam berhak Pak. Lurus. Tolong, itu tolong. Boleh diatur macam itu. Apa gunanya Rasul melihat kanan, melihat kiri ini? Rasul melihat jamaah Pak. Rasul itu imam yang paling bijaksana Pak. Kenapa? Kalau jemaahnya muda-muda galau, Rasul baca ayat panjang-panjang. Kalau jemaahnya lettingan Jamis Bon 007 misalnya kan, ya lah tua galau maksudnya lah beban, ya. Maka Rasul ayatnya dipendekkan. Itu imam yang bijaksana. Ini ada imam maca ayat panjangnya. Jemaah ni tadi umur lah 60 galau. Mana lah rematik, asam urat, Jadi ya mati juga. Imam itu tak pengertian itu namanya. Jingok kalau makmum kamu yang budak-budak muda ini lantaklah Pak nak Al-Baqarah, nak Yasin. Ya mencak model Pak Ketua, jangan dintak ke Yasin, terduduk beliau Pak. Yasin wal makmum 83 ayat ini terduduk. Maka imam tu harus pengertian balik badan, jingok dulu jemaah ini Pak.
Kalau jemaah ini tua-tua, pendek-pendek be ayatnya. Kalau jemaahnya muda-muda atau di pesantren boleh nak baca ayat panjang-panjang. Kali hari begitu Rasul balik badan, sahu sufufakum fa inna tasfiyatu sufuf min tamam. Begitu Rasul melirik ke kanan, Said ini biasa sholat di situ. Tahu-tahu dah kate pagi itu, Pak. Aina Said? Kata Rasul, "Kemana Said?" Lari ya Rasul. Kata sahabat, "Kami tidak tahu." Ada yang tahu di mana rumahnya Said? Tahu ya Rasul. Ya, lagi habis sholat kita ke sana. Sholatlah Rasul, Pak. Selesai sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam nanya sama sahabat, "Di mana rumah Said?" Digarilah, Pak, sama sahabat. "Alhamdulillah Ibu, tidak ada pula terlalu jauh, berjalan kaki kurang lebih 2 jam sampailah Rasul di rumahnya Said." Alhamdulillah tidak terlalu jauh. 2 jam Ibu. 2 jam berjalan Said dari rumahnya ke masjid Rasul untuk melok berjamaah. Kamu cuma di sinilah, Bu, dekat. Makanya kata orang tua-tua kita dulu, kalau kamu nak banyak pahalanya jalan pergi dengan jalan balik lain ke. Ingat apa? Pak Ketua, benar Orang tua-tua kiai-kiai bingin kalau ceramah jalan ke masjid atau ke musola itu jalan pergi dengan jalan balik lain ke. Ngapo? Setiap langkah Ibu dari rumah sampai ke masjid itu pahala kalau Bu. Ngugurkan dosa, ngangkat derajat. Jadi semakin banyak kamu melangkah, semakin jauh kamu melangkah, semakin banyak dapat pahala. Itu luar biasanya, Bu. Makanya ibu-ibu tadi yang rumahnya dari sini kan kamu dari sini ke musola. Baliknya jangan langsung lewat situ, Bu. Ibu muter dulu ke sana, Musi Duo. Muter Banyuasin bila perlu, baru balik sini lagi. Berarti pahalanya banyak. Kalau tidak percaya cobalah, Bu, kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 jam Said ini, Pak. Sampailah di rumah Said, Rasul ketok pintu. "Assalamualaikum." Dari dalam kedengaran suara, "Waalaikumsalam." Ada suara perempuan menangis, Pak. Begitu perempuan ini membuka pintu, melihat yang datang ini Rasulullah, dia nangis terseduh-seduh, Pak, perempuan ini. Kata Rasulullah, "Mana? Siapa kau ini?" Dijawab oleh istri Said, "Saya istrinya Said ya Rasul." "Aina Said?" "Said mana?" Tambah nangis, Bu. Tambah nangis. Apa kata perempuan ini? "Said tadi malam meninggal dunia ya Rasul." Masya Allah. Ini bedanya Said dengan kita, Pak. Kalau Said ini dia tidak ke masjid karena meninggal. Kalau kita ini ke masjid karena meninggal. Ngerti tak kamu maksud aku? Lagi hidup tak pernah nijak masjid, diajan ke tak pernah datang, giliran mati digawak ke masjid. Sekali ke masjid, paling depan pula, kena solat ke? Kalau Said ini dia tidak ke masjid karena meninggal. Kita ni kalau ke masjidnya karena meninggal baru bawa ke masjid. Itu bedanya Said. Ya Rasulullah, sebelum meninggal Said ini mengucapkan kalimat yang sampai hari ini menjadi tanda tanya aku. Apa kata Rasul? Said mengucapkan kalimat, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, ngapa tidak galo-galonya?" Rasul Said meninggal dunia. Rasul diam sebentar, Pak. Rasul kalau ditanya tidak paham, nunggu wahyu dari Allah. Malaikat Jibril turun sampaikan. Dijelaskan oleh Rasul. Kenapa Said menjawab, "Aduh, ngapa tidak lebih jauh?" Waktu nak sakaratul maut. Kita nih, Bu, kalau nak meninggal kaget. Lah tahu Ibu di mana tempat kamu, Bu. Bapak kalau nak mati kaget, sudah tahu Bapak di mana tempatnya nak surga apa neraka. Bu, kenapa wong meninggal dunia itu tidak boleh ditunda-tunda, harus langsung dikubur ke? Kalau yang meninggal ini min ahlil jannah, berarti Ibu menunda dia untuk mendapatkan nikmat itu. Tapi kalau yang dikubur ini, yang mati ini adalah min ahli nar, ahli neraka, berarti Bapak Ibu menunda dia untuk disiksa di alam kubur sana. Makanya kalau meninggal tidak usah tangga tunggu. Ninggal, kubur ke. Ninggal malam, pagi kubur ke lah. Ini tidak, ninggalnya semalam, ngubur ke habis asar. Nak nunggu apa? Nunggu anaknya Ustaz. Kalau nunggu anaknya, hidup lagi apa bapak kamu? Tidak kan? Kubur ke lah. Bu, nak ngurusi bapak, nak ngurusi wong tua kita lagi hidup ni lah. Urusi, olangi, enjoy. Ini kalau lah mati cak ionian, bapak. Uji bapak kamu sudahlah, PHP baik kau tu. Memberi harapan palsu. Aku lagi hidup tak kau urusi, nelpon lagi dak, balik tak pernah. Giliran mati kau nak nangis-nangis, cecep dikit kamu marah imam ayat dia cekeknya oleh bapak kamu. Bisa kelakar uji bapak kamu. Lagi hidup tu lah nak urusi. Said ini ngomong, Bu, kita kalau nak meninggal dunia, Bu, sudah tahu tempat kita neraka atau surga. Makanya kamu juga meninggal tu. Beda-beda ekspresinya, Pak. Ada yang meninggal nyelit. Benar tak kamu juga? Tanya dengan yang mandi ke jenazah, Pak, yang tahu nian.
Aduh kan kalau mati nyelit, ngapo? Itu diyakini dia nyingok tempat dia di neraka, Pak. Kaget dia, takut dia, mangkunya mati nyelit. Ada lagi yang kemudian tersenyum. Ada yang Cak Ustaz Arifin Ilham, apa namanya? Meninggal wajahnya tersenyum. Ngapa? Diyakini dia melihat tempatnya di surga. Ada yang dia mejem sambil menangis, ada yang bahagia. Ada yang ngedip-ngedip, belum mati itu berarti. Mana ada ngedip-ngedip mati kamu ucap mulu kan? Jadi Said ini Ibu Bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu nak meninggal dunia, dia melihat Bu balasan pahalanya. Ternyata dari rumah dia berjalan kaki ke masjid itu, Bu, dosa-dosa dia dilunturkan oleh Allah. Makanya Said ngomong, aduh, ngapalah tak lebih jauh lagi. Cak kamu ni nak, kakek kalau nak mati nyesel kamu, Bu. Alang ke dekat rumah aku ni. Cubalah aku ke masjid yang lebih jauh lagi. Ngapo? Dari rumah ke sini, Bu, dosa-dosa kamu luntur. Pahala dinjuk Allah, derajat kamu naik. Ini yang paling banyak pahalanya malam ini. Kak Busro ni dari Tanjung Batu. Dari Tanjung Batu ngandon ke sini, balik Tanjung Batu beliau ni. Balik kakek Kak, lewat tol bae, lewat Lampung kamu. Wah, asli ni memang besar ini pahalanya, Keluar mesuji be dak tenang, agak lumayan juga, enak. Balik ke Tanjung Batu. Besar Bu pahalanya. Aduh, ngapain tak lebih jauh? Kapan kita tahu? Waktu nak mati kaget. Waktu kamu nak sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah. Yang galak sedekah balasannya, Yang galak solat berjamaah, aduh ngapain tak jauh. Yang kedua, aduh ngapain tak yang baru. Kata Rasul, Said ini pernah sekali hari, dia ini di Madinah nih, Pak. Dari rumah dia ke Madinah kan 2 jam. Bayangkan Bu, kalau solat subuh, di Masjid Nabawi itu subuh jam 5. Said ini 1 jam sebelum sholat dia sudah ada di masjid. Berarti jam 4. Berarti dia keluar dari rumah jam 2 malam. Dinginnya kota Madinah itu Masya Allah, Bu. Jalan kaki. Jalan kaki nih Said. Said ini pakai baju 3 lapis, Bu. Lapis pertama baju untuk sholat biasa. Lapis kedua ini jaket yang sudah biasa dia pakai. Lapis ketiga dia beli jaket yang baru, Bu. Dalam perjalanan dia melihat seorang pengemis yang kedinginan. Said ini kesian, Bu. Dia lepas si bajunya, jaketnya. Dia unjuklah jaket yang nomor 2 ni tadi. Yang bekas dia pakai. Waktu dia nak mati, dijingukkan oleh Allah balasan pahala ngunjuk jaket buruk ini. Nyesel Said. Aduh, ngapalah tak kunjuk ke yang baru tadi. Ngapalah tak kunjuk ke yang baru tadi. Nyesel. Makanya kalau sedekah tu sedekahlah yang terbaik, Pak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman kalau kamu tidak bisa menyedekahkan harta kamu yang terbaik. Nak ngerasa kemanisnya dari sedekah itu, sedekahkan harta yang terbaik dari apa yang kamu punya. Ini punya jaket baru diinjukkan jaket second. Nyesel, Bu, di akhirat, Pak. Nyesel. Kamu lah cak ibu-ibu kalau masuk ke celengan itu, no, nak duit yang 2.000 lah diremet-remet mambu iwak pula. Injuk, Bu, duit baru masuk ke situ. Dah nak sedekah, sedekah terbaik. Kalau bapak-bapak ni lebih lucu lagi kapan solat Jumat. Celengan lewat cak-cak mejem itu. Subhanallah. Kapan celengan lewat baru muka. Alhamdulillah. Haji malaikat tabok tu lah mamang ini. Getah basah ini. Nyesel, Bu. Kapan kamu nyesel? Kaget kamu nak mati. Sekarang kamu tidak. Kamu dengar ceramahku ketawa-ketawa. Kaget kamu nak mati. Baru ibu tahu. Oh, nyesel aku. Ngapalah ngunjuk ke yang buruk ini. Cubalah aku nunjuk ke yang baru. Terakhir yang ketiga, Said ini ngomong, Pak. Aduh, ngapo tidak galo-galonya. Kata Rasul, di tengah perjalanan, Said berjumpa dari rumah dia nak ke masjid, berjumpa dengan wong yang kelaparan. Said ini biasa nak ke masjid Rasul, bawa bekal, Bu, sepotong roti. Karena dia pikir kayak dia lapar juga, roti itu dipotongnya 2. Sikok diinjukkannya dengan wong yang apa namanya lapar tadi, separuh dibawanya lagi ke masjid untuk dia makan. Waktu dia nak meninggal dunia, nyesel Said, Bu, Pak. Ngapo? Ternyata potongan roti separuh yang diinjuk ke dia dengan wong yang minta tadi, yang kelaparan tadi, pahalanya begitu banyak, mangko dia menyesal. Cubalah galo-galonya. Cubalah kunjuk ke galo. Kamu cak kamu yang awak sirup ini, nyesel kaget kamu. Ngapalah 2 gelas, coba sebotol unjuk ke ustaz. Nian, Pak, nian. Kamu dah percaya kamu suruh. Nah, jing kaget di akhirat kamu nyeselnya. Kalau biar kamu tak nyesel, gawak kalah malam ni. Nyesel kamu, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
sedekahlah dengan sedekah terbaik, Pak. Maka insya Allah tidak ada lagi penyesalan kita ketika di akhirat nanti. Jadi melalui peringatan Isra Mi'raj ini, yuk warga Komplek Benteng, mulai sekarang sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, iman meningkat, silaturahmi semakin erat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tepat 1 jam 5 menit. Ini terlama, Pak. Aku biasa ceramah 45 menit. Ya. Karena mic-nya lemah, jemaahnya nyambung, makanya ladas aku ceramah. Aku pernah ceramah di arah sana, Pak. Aku ceramah ke mak ini, diam bae ibu-ibunya. Kuma ini ke dak ketawa, mak ini ke kati respon. Haji kuma mana jemaah ini? Kapan ku tanya dengan panitia, tunarungu kalau Ustaz. Oh, peka rupanya di panti tuh, Pak, panti tunarungu itu. Nah, ya. Ya sudah, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.